Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Universitas Negeri Manado. Perkenalkan, saya Yunus Nopela Harsa dari kelas TKI 003 pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2022 akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Itiguri Hibana Ciparai. Dan berikut video pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ya baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, ya kita biasakan seperti biasa ya, dipimpin berdoa terlebih dahulu. Kayaknya gitu ya. Ya udah, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dan ujian dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah ya, hadir semua. Baik, kita akan melakukan pembiasaan ya. Sebelum pembelajaran kita akan melakukan pembiasaan. Kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila ya. Sebentar, Bapak siapkan terlebih dahulu. Semuanya silakan berdiri. Kita sudah menyanyikan lagu nasional bersama-sama ya. Mudah-mudahan setelah kalian menyanyikan lagu nasional, kalian punya jiwa nasionalisme ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan sebelum masuk ke materi selanjutnya ya, kita akan melakukan apersepsi, yaitu mengingat materi yang minggu lalu. Nah, kemarin ada yang masih ingat kita sudah belajar apa? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Isrin sambil berdiri. Baik, setelah pembelajaran minggu kemarin, materi yang sudah kita pelajari mulai dari pengertian web server, kemudian fungsi dan jenis-jenis web server. Ya, terima kasih ya. Ada yang masih ingat apa itu pengertian dari web server? Ya, siapa? Ya. Web server adalah platform guna di dalam server yang menerima permintaan klien atau perusahaan melalui protokol HTTPS. Ya, betul. Ya, itu adalah pengertian dari web server. Kemudian ya, jenis-jenis aplikasi web server. Siapa? Saya Pak. Oh, ya, silakan Ira.
berdiri, silakan berdiri supaya kelihatan. Yang pertama ada page, terus engine, terus like TTPD sama IIS. Ada IIS juga. Ya betul ya. Jadi untuk jenis apa saudara? Light speed. Hah? Light speed. Ada light speed. Ya, tepuk tangan untuk tadi yang sudah menjawab ya. Nah betul ya. Jadi minggu kemarin atau minggu lalu kita sudah belajar terkait mengevaluasi web server dari mulai pengertian, kemudian fungsi, kemudian jenis-jenis aplikasi web server. Ya baik, untuk hari ini kita masih membahas materi tentang web server ya tentunya, cuman dengan kompetensi dasar 4.2 yaitu kompetensi dasar baru. Nah kompetensi dasar ini lebih ke praktikumnya. Nah kompetensi dasarnya apa? Nah kompetensi dasarnya itu adalah mengkonfigurasi web server gitu ya. Nah nanti bisa kalian seperti biasa dilihat untuk media ajarnya di sini ya, seperti itu, seperti yang kita gunakan. Nah di sini untuk tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama peserta didik mampu melakukan konfigurasi web server setelah berdiskusi tentang prosedur dan teknik konfigurasi web server dengan baik dan benar. Ya, kemudian yang kedua, peserta didik mampu menguji hasil konfigurasi web server setelah berdiskusi tentang menguji hasil konfigurasi web server dengan baik dan benar. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kalian hari ini. Ya. Nah, kemudian untuk pembelajaran hari ini ada 3 teknik penilaian yang akan Bapak gunakan. Ya. Pertama, tes tulis. Kemudian yang kedua, observasi keaktifan ketika kalian belajar di kelas. Kemudian yang keempat adalah hasil pengerjaan LKPD. Ya, jadi itu penilaian yang akan Bapak gunakan. Ya. Nah, kemudian manfaat mempelajari materi web server. Nah, kemarin kan kalian sudah tuh tahu pengertian dari web server, kemudian fungsi dari web server. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan nggak terkait apa sih manfaat web server di kehidupan sehari-hari? Ya, siapa? Dira, boleh. Apa Dira manfaat dari web server ini? Manfaatnya itu kita dapat membuat web server sendiri dan dapat dijual ke orang yang lebih membutuhkan sehingga kita mendapatkan informasi baru. Ya betul ya, tepuk tangan untuk Dira. Betul ya. Jadi untuk web server ini ya itu merupakan sebuah apa ya, infrastruktur gitu ya untuk membuat sebuah website gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada web server ya itu tidak akan ada website. Nah kalau misalkan kalian sudah bisa membuat web server ini, nanti tentunya ketika ada pengusaha ya, pengusaha misalkan pengusaha baju itu tentunya sekarang kan sudah zaman digital ya. Nah kebanyakan pengusaha-pengusaha itu iklannya di mana sih selain di sosmed gitu ya, tentunya ada di website. Nah karena website itu bisa diakses 24 jam gitu. Jadi dengan adanya website itu dapat membantu gitu ya, membantu mempromosikan produk-produknya. Nah itu adalah manfaat ketika di kehidupan sehari-hari. Di sini ya kita akan mulai masuk ke materi konfigurasi web server. Nah ini di sini udah ada gambar apa aja nih? Kalau ini gambar apa? Hah? Gambar database bukan. Gambar apa nih? Hah? Gambar server. Betul ya. Kemudian kalau ini gambar apa?
Website apa? Website YouTube. Kalau misalkan ini apa nih? Nah, ini website apa? Website Google. Nah, untuk YouTube dan Google sudah sering kalian kunjungi kan? Sering ya, sering ya. Kalau misalkan ini server sudah pernah lihat? Komputer server? Belum ya? Belum. Tapi nggak apa sih, kayak ini ya fisikan nggak ada. Ya betul sih. Nah, komputer server itu sebetulnya PC juga. Nah, hanya saja kalau komputer server itu speknya lebih tinggi, ya, lebih bagus. Dan biasanya kalau komputer server ini lebih besar seperti ini. Nah, jadi kenapa sih Bapak menampilkan komputer server, kemudian ini apa tadi itu website YouTube dan website Google. Nah, jadi untuk web server itu ada terdiri dari hardware dan software, ya. Kalau hardware di sini berarti yang mana? Yang ini ya, komputer server. Kemudian kalau software yang website YouTube gitu ya. Jadi ketika kalian membuat sebuah website, tentunya kalian perlu alat dan bahannya. Nah, alat yang paling utama itu kalian harus ada komputer server, gitu ya. Dan yang kedua, nah selain komputer server, kita perlu yang namanya software, ya. Karena untuk membuat sebuah web server itu kita membutuhkan sebuah software seperti tadi yang disebutkan oleh Dira, ya. Tadi ada apa aja softwarenya? Ada Apache, ada IIS, ya. Kemudian ada apa lagi? Lightspeed dan lain-lain. Nah, jadi untuk membuat sebuah web server, tentunya kita harus punya alat dan bahannya, gitu ya. Nah, jadi untuk hari ini kalian nanti akan membuat sebuah web server, ya, dengan menyiapkan alat bahannya yang tadi ada server, kemudian ada aplikasi. Nah, tentunya di sini untuk alat dan bahannya nanti kalian harus cari tahu alat bahannya apa aja, gitu ya. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini nanti ada LKPD yang akan Bapak bagikan ke kalian. Nah, namun sebelum Bapak membagikan LKPD, kalian harus membuat kelompok terlebih dahulu, gitu ya. Nah, untuk kelompoknya, ya, berarti mana aja nih? Silakan. Ini 4. Ini 4. Kemudian Hidup. Ini 4. itu 4. Oh ini, oh berarti di sana. Ya, boleh pindah. Saya kata Nah, ini kan kelompoknya udah ada, berarti 1, 2, 3, 4, ada 4 kelompok, ya. Nah, untuk kelompoknya, Bapak ingin kalian untuk nama-nama kelompoknya itu dibuat berdasarkan nama apa ya? Ya, cocok. Mau nama apa nih? Mau berdasarkan siswa operasi? Boleh. Boleh ya? Silakan kalian diskusikan, ya. Silakan kalian diskusikan, tentukan nama kelompok kalian itu mau kelompok apa? Ayo. Ya. Baik. Untuk nama kelompoknya tadi sudah ditentukan. Ini tadi kelompok demo. Terus ini Polaris. Ini Microsoft Windows. Terus ya ini Mac OS. Ya. Ya. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD ke setiap kelompok. Ya. Ini untuk kelompok Linux. Ini Polaris ya. Kemudian ini Microsoft
Silakan kalian buka halaman kedua ya. Kemudian diisi terlebih dahulu untuk nama ya, kemudian kelompok dan kelasnya. Oke. Identitasnya sudah diisi belum? Sudah. Ya. Baik, kalau sudah seperti apa yang sebelumnya Bapak sampaikan, bahwa kita hari ini akan belajar mengkonfigurasi web server. Nah, namun sebelum kalian mulai mengkonfigurasi web server, kalian tentunya harus tahu ya bagaimana langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk mengkonfigurasi web server. Nah, jadi nanti Bapak akan menampilkan video terkait langkah-langkah untuk mengkonfigurasi web server. Nah, tugas kalian itu harus mengamati ya, mengamati video tersebut. Kemudian nanti di LKPD-nya ada alat bahan ya. Itu ada di halaman, silakan dibuka halaman 7 ya, di halaman 7. Nah, silakan kalian nanti tuliskan alat bahan untuk mengkonfigurasi web server sesuai dengan video yang telah kalian amati ya. Kemudian, nah nanti kalian juga harus menuliskan langkah-langkah konfigurasi web server seperti yang dijelaskan di video ya. Jadi ada dua tugas yang harus kalian selesaikan sebelum nanti kalian akan mengkonfigurasi web server. Siap ya? Siap. Baik. Silahkan diamati untuk video. Nah, adapun alat bahan yang dibutuhkan adalah pertama satu komputer. Ya, jadi di sini silakan ditulis ya alat dan bahannya. Kemudian yang kedua aplikasi VirtualBox ya. Kemudian yang ketiga DVD Debian 9.4 dari DVD 1 sampai DVD 3. Kemudian nanti kita perlu juga file HTML ya. Di sini file HTML. Ada, sudah. Kemudian mesin Debian 9.4 yang masih baru. Ya, jadi kita tidak akan menginstal dari awal untuk sistem operasi Debian 9.4-nya. Jadi kita menggunakan metode ekspor untuk sistem operasi. Nah, kita akan coba ekspor mesin terlebih dahulu ya. Jadi di sini selanjutnya setelah disalin silahkan edit dengan perintah nama .lino ke depan. Kemudian perhatikan yang diberikan itu kita sesuaikan dengan isi yang dikasih kotak ini. Nah, perintahnya nano .lino ke depan. Selanjutnya disini juga sesuai pertama, kemudian yang satu di kedua. Di sini kita katakan server. Di sini servernya itu untuk domain dari website yang contohnya di sini www.223.com. Kemudian server admin itu untuk email. Baik, untuk videonya tadi sudah ditonton ya? Ya. Nah, kemudian untuk alat bahan tadi sudah dicatat di LKPD belum? Sudah. Nah, kalau untuk caranya sudah? Ya. Nah, sekarang coba Bapak ingin kelompok Linux ya untuk menyebutkan alat dan bahannya. Untuk alat bahan ada satu buah komputer, satu buah VirtualBox,
1 HTML file, 3 Debian DVD, dan 1 mesin Debian 94. Oke, yaitu untuk alat bahan dari kelompok Linux. Kalau untuk kelompok lain ada yang berbeda? Atau sama semua? Sama semua? Sama ya? Baik, sekarang untuk caranya ya. Bapak ingin dari kelompok macOS, silakan macOS. Pertama-tama masuk ke aplikasi VirtualBox, kedua lalu input, input, import. Selanjutnya untuk pengujian menggunakan browser dengan ketikan pada line IP server, IP-nya 192.168.1.1. Ya, tadi hasil pengamatan dari kelompok macOS ya. Nah, untuk kelompok yang lain cara-caranya sudah diisi ya? Sama tidak? Hampir sama ya. Nah, sekarang tadi untuk alat bahan caranya sudah kalian isi di LKPD. Nah, selanjutnya karena langkah alat dan caranya sudah ada ya. Selanjutnya kalian akan melakukan konfigurasi web server secara aktifnya ya. Namun sebelum kalian mulai melaksanakan praktik, kita akan buat kesepakatan dalam pengerjaan atau penyelesaian proyek ini ya. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan LKPD halaman itu halaman berapa? Halaman 9 ya. Silakan semua kelompok dibuka halaman 9. Nah, di sana ada apa? Ada jadwal perencanaan proyek ya. Nah, dalam jadwal perencanaan proyek ini ada 3 tahap yang perlu kalian lakukan. Ya, di sini ada yang pertama persiapan, yang kedua apa? Yang kedua konfigurasi, dan yang terakhir ketiga apa? Pengujian. Nah, kita sepakati waktu dalam penyelesaian proyek ini ya, supaya apa? Supaya kalian punya tanggung jawab dalam penyelesaian proyek ini ya. Tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat ya. Nah, pertama di sini persiapan alat dan bahan. Kira-kira ya, waktu penyelesaian itu perlu berapa menit? 5 menit. 5 menit cukup? Kelompok yang lain gimana? 5 menit? Cukup ya? Ya. Oke, jadi persiapan semuanya 5 menit. Kemudian untuk konfigurasi nih, konfigurasi langkah-langkahnya cukup banyak ya. Kira-kira mau berapa menit untuk konfigurasi web servernya? Berapa? 15. Selanjutnya ya, setelah kita menjadwalkan perencanaan proyek, maka tugas kalian adalah harus melaksanakan proyek ini tepat waktu ya, tepat waktu. Dan nanti hasil konfigurasi harus kalian lampirkan ya ke sini, ke template yang ada di sini ya. Jadi di sini untuk topologinya kalian isikan ya, untuk IP flow-nya berapa, kemudian IP servernya berapa. Ini udah ada belum untuk template-nya? Belum? Nah, kalau belum silahkan bisa kalian download. Untuk template-nya itu ada di LKPD ya. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah bisa ya. Baik, kalau misalkan sudah paham, silahkan ya dikerjakan untuk tugas proyeknya sesuai dengan waktu yang telah kalian tentukan tadi ya, dari mulai persiapan sampai pengujian. Ini
Jadi berarti kalau konfigurasi IP address itu Ini baru ini sih. Ini di sini kan. Jadi udah yang sebelumnya Udah di udah jadi. udah jadi. oh, udah jadi. Cuman mati Gitu. Ya. di Kalau ada kesulitan, boleh nanti ditanyakan ya. Ya. Untuk semua anggota kelompoknya harus aktif ya. Jangan hanya mengandalkan satu anggota untuk menyelesaikan proyek ini. Oh. Ya sepi ya. Ya baik, untuk konfigurasinya sudah selesai atau belum? Sudah. Ya tadi Bapak juga sudah keliling ya, sudah lihat untuk kelompok Linux, kemudian kelompok Solaris, kelompok dan terakhir kelompok macOS sudah Bapak lihat, sudah selesai. Nah sekarang selanjutnya ya kita akan masuk ke tahap presentasi. Silahkan untuk presentasi pertama dari kelompok Microsoft ya, Microsoft Windows. Ya, silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Microsoft Windows akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Pertama ini ada IP dari client, dan yang di sebelah kanan ada IP server. Ini adalah screenshot hasil konfigurasi IP address server. Kemudian ini screenshot hasil konfigurasi virtual host baru. Selanjutnya ini konfigurasi menonaktifkan virtual host, dan yang di bawahnya screenshot hasil konfigurasi mengaktifkan virtual host baru. Dan yang paling bawah adalah hasil screenshot merestart aplikasi web server. Dan ini hasil dari konfigurasi kami. Yang atas ada konfigurasi CLI hasilnya, dan di bawah ada dari website. Ya. Oke,
di sini hasil pengerjaan dari kelompok Microsoft Windows. Dan menurut kalian ada informasi yang salah atau tidak? Atau informasinya udah betul? Udah. Udah betul ya? Dari tahap konfigurasi IP address sampai tahap kemudian web server di CLI. Perintahnya apa? Kemudian web server di CLI. Yo. Apa? apt get install links. Betul atau salah? Betul. Hah? Betul. Betul atau salah? Betul, Pak. Enggak dong. Kalau apt get install mah itu mah untuk menginstal aplikasi links. Kalau untuk pengujian apa? Links. Links ya, betul ya. Links kemudian IP servernya yaitu 192.168.10.2 ya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Terima kasih dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya baik, itu presentasi dari kelompok Microsoft Windows. Nah sekarang Bapak ingin ada satu kelompok yang mendemonstrasikan ya hasil konfigurasi dari web server. Nah untuk konfigurasi web servernya siapa ya? Oke, dari kelompok macOS, ayo macOS silakan untuk mendemonstrasikan. Ya, boleh perkenalan dulu, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengkonfigurasikan cara menginstal web server. Setelah itu masukkan perintah apt-get update. Lalu ketikkan perintah nano spasi /etc/network/interface. Lalu hapus bagian loopback, ganti dengan primary. Dan ini hasilnya setelah penginstalan web server. Ya, jadi di sini untuk kelompok macOS ya sudah berhasil mendemonstrasikan konfigurasi web server. Silakan, kita kasih tepuk tangan terlebih dulu. Ya, silakan duduk kembali ya untuk. Nah, baik ya. Jadi tadi beberapa kelompok sudah mempresentasikan hasil pengerjaan proyeknya dari kelompok Microsoft Windows pertama, kemudian yang kedua demonstrasi dari kelompok Mac. Oke, jadi kita kasih kita tepuk tangan untuk semua ya. Selanjutnya, ya tadi pengerjaan proyeknya sudah selesai. Untuk LKPD-nya ya dikumpulkan kembali. Ya, LKPD-nya dikumpulkan. Oke, selanjutnya sebagai mengingat materi yang sudah tadi kalian pelajari ya terkait konfigurasi web server,
Di sini Bapak punya game edukasi, ya, game edukasi terkait materi yang tadi. Nah, Bapak ingin coba dari kelompok mana nih? Kelompok Linux, ya. Siapa? Pilih satu orang yang pilih delegasikan satu orang untuk bermain game di depan. Ya, siapa? Saya? Ya. Mas. Sini. Perintah yang digunakan untuk merestart Apache 2. Yo. Ramai. Ayo. Bisa nggak kakinya? Ya, betul ya. Saya baca ini titiknya Apache 2 extra. Yang selanjutnya, perintah yang digunakan untuk mendisable file normal-min-default.conf. Ya. Awas. Ya, betul. Aduan di site normal-min-default.conf, ya. Kemudian perintah yang digunakan untuk membuat subdirectory web. Subdirectory. Membuat directory itu berarti apa? Ya, betul. Perintahnya adalah mkd. Terus perintah yang digunakan untuk mengaktifkan file yang baru dibuat. Untuk mengaktifkan virtual bus. Ya, betul. A2 inside nama file.conf, ya. Perintah untuk instalasi web server. Instalasi web server. Gini. Betah. Ya, kayak itu bentar. Nah, sekarang satu game lagi ini Bapak ingin menunjuk kelompok kayak ya Solaris saja deh. Ya, siapa yang mau bermain di depan? Ya. Ayo. Ayo, apa yang pengen? Yuk, baby face. Penyimpanan. Nah, silakan dimulai. Ini gamenya berbeda dengan yang tadi. Nah, ini harus menghindari awan, ya awan kelam. Perintah yang digunakan membuat subdirectory. Ya, betul. Hadir. Tenang. Terang. Pak, jangan sampai nongkrong awan. Iya. Perintah untuk instalasi web server. Ayo, ini harus teliti ya. Diduga supir Ini agak lebih sulit. Digunakan untuk mendisable normal. Ya, dari 6
ya, kasih tepuk tangan dulu. Ya. Nah, tadi untuk game edukasi dari konfigurasi website gua, ya. Nah, sekarang kita lakukan proses, ya. Kalau tadi kan diwakili satu kelompok itu oleh satu orang. Nah, Bapak ingin sekarang kalian melakukan evaluasi atau post test. Nah, silakan buka media aja yang Google Site, ya. Kemudian di sana nanti ada icon post test, ya. Silakan diklik. Udah buka? Yang post test silakan diklik, kemudian silakan dikerjakan untuk post testnya masing-masing. Jangan lupa dikasih nama, kemudian pilih kelas, ya. Nah, baik ya. Di sini untuk beberapa jawaban yang sudah disubmit itu ada yang nilai 100, ada yang nilai 90, ada yang nilai 80, ada yang 70 juga, ya. 70. Siapa yang belum disubmit? Ayo, silakan, waktunya sebentar lagi. Alhamdulillah ya. Berarti apa yang tadi kalian pelajari itu ternyata membuahkan hasil, ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ya, kita buat kesimpulan terlebih dahulu dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya. Kesimpulan dari saya, kita hari ini banyak belajar untuk membuat web server menggunakan Apache 2, kemudian mengecek menggunakan CLI, dan yang terakhir mengecek di klien menggunakan browser. Ya, kasih tepuk tangan, ya. Ya, betul ya. Jadi tadi kalian sudah belajar dari mulai tahap pertama itu mengimport mesin, ya, mesin Debian, kemudian mengkonfigurasi IP address, menginstal, kemudian mengkonfigurasi virtual host, mengaktifkan, menonaktifkan virtual host, dan terakhir adalah restart, ya, restart Apache, dan terakhir menguji hasil konfigurasi web server di klien, dan itu hasilnya sudah muncul, ya. Nah, kemudian tadi dari awal, ya, dari awal pembelajaran kita sudah menggunakan beberapa media. Pertama media Google Site, ya. Kemudian setelah media Google Site ada apa lagi? Games itu di akhir. Terus sebelum games tadi ada video, ya. Kemudian setelah video kalian mengerjakan KPD terakhir. Kemudian games, ya, game edukasi, terus post test. Nah, menurut kalian dari media yang tadi Bapak gunakan, yang paling menarik menurut kalian yang mana? Di games, ya. Iya, betul. Sudah Bapak duga, ya. Nah, nanti untuk beberapa pertemuan berarti kita akan gunakan games lagi, ya. Kemudian presentasi yang memang itu di pembelajaran kita jadi tidak bosan, ya, seperti itu. Baik, untuk pembelajaran hari ini gimana? Seru tidak? Seru. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah ya. Oke, kalau sudah, sebelum kalian pulang silahkan dirapikan dulu alat bahan, ya, komputernya dimatikan terlebih dahulu.
dimandikan, kemudian dirapikan alat tulisnya. Kita siap-siap untuk pulang. Sudah dimatikan? Sudah. Baik, kalau sudah dimatikan, sebelum pulang silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Keluar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.